Perkenalkan, saya Nadi, CGP Angkatan 10 dari kelas 153B dari SDN Karamalang 1 Kecamatan Kaseman, Kabupaten Ngawi. Perkenalkan, nama saya Sri Mei Ekowati, CGP Angkatan 10 Kabupaten Ngawi dari kelas 153B SDN Gunung Sari 3 Kecamatan Kaseman, Kabupaten Ngawi. Kami bertiga akan melaksanakan tugas demonstrasi kontekstual modul 2.3 uji dalam supervisi akademik. Saya berperan sebagai supervisor atau pengamat. Saya berperan sebagai coach. Saya berperan sebagai kunci. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Nadi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Taufik. Bagaimana nih kabarnya Pak Nadi? Alhamdulillah, kabarnya sehat walafiat, Pak. Terus kemudian bagaimana nih, Pak? Alhamdulillah saya sudah baik, Pak Nadi. Oh ya Pak Nadi, hari ini Pak Nadi mau melakukan proses coaching ya dengan Bu Men. Oh iya, rencana sih gitu. Tadi kemarin sudah saya. Oke, sebelum proses coaching ini ada sedikit yang perlu kita obrolkan Pak Nadi. Boleh ya? Boleh, sebenarnya boleh, Pak. Begini Pak Nadi. Nanti dalam proses coaching ini Pak Nadi itu kan sebagai coach dan Bu Men sebagai coaching. Nah, dalam proses coaching ini nanti saya akan mengamati Pak Nadi dalam prosesnya apakah sudah melakukan langkah-langkah ya, yang sesuai dengan coaching, yaitu langkah-langkah tirta seperti itu ya Pak Nadi. Nah, nanti juga saya ingin mengetahui apakah Pak Nadi itu sudah mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot sehingga nanti coaching itu bisa menggali potensi dirinya seperti itu ya Pak Nadi. Nah, nanti juga jangan lupa harus memenuhi prinsip dari coaching Pak Nadi, yaitu pertama adalah kemitraan, kemudian progres kreatif dan pertanyaan-pertanyaan dan memaksimalkan potensi. Ya, seperti itu ya Pak Nadi. Nah, sebelum dilaksanakan proses observasi atau coaching ini, ada lagi suatu pertanyaan Pak Nadi. Boleh ya Pak Nadi? Boleh. Apa? Iya, baik. Dari nanti proses coaching nanti, pertama kompetensi apa yang ingin Pak Nadi kembangkan dalam proses coaching ini? Oh iya, tentang kompetensi, Pak. Nanti kompetensi yang saya kembangkan pada proses coaching kali ini, yaitu yang pertama mungkin tentang kehadiran penuh. Kehadiran penuh. Terus kemudian yang kedua mungkin menghilangkan aktif dari coachingnya. Dan kemudian yang ketiga adalah mungkin memberikan pertanyaan yang berbuat pada coaching, Pak. Kira-kira itu, Pak. Oh, jadi 3 kompetensi untuk coaching itu yang pertama tadi kehadiran penuh, kemudian mendengarkan aktif dan pertanyaan berbobot. Nah, dari 3 kompetensi itu Pak Nadi, mungkin lebih spesifik mana yang paling ingin dikembangkan dari ketiga kompetensi itu? Mungkin yang saya tonjolkan atau yang lebih spesifik dari ketiga kompetensi tersebut, mungkin saya akan mengembangkan yaitu tentang mendengarkan aktif. Terus kemudian saya akan mengajukan pertanyaan berbobot. Jadi yang ingin dikembangkan spesifiknya adalah mendengarkan aktif dan pertanyaan berbobot. Oke Pak Nadi. Nah, kira-kira nih Pak Nadi, indikator ketercapaian atau tujuan dari pengembangan coaching ini apa Pak Nadi? Kalau tentang ketercapaian, nanti saya akan melihat apakah coaching itu sudah bisa mencari atau menemukan solusi dari masalah yang dihadapi. Terus kemudian juga apakah coaching tersebut itu memiliki rencana atau rencana ke depan nanti yang akan dilakukan sebagai solusi tersebut. Oh, jadi yang ingin ketercapaian itu indikatornya itu berarti yang pertama coach itu bisa menemukan solusi ya dari permasalahannya, kemudian yang kedua juga mempunyai rencana aksi seperti itu ya Pak Nadi ya, dari indikatornya. Oke, baik Pak Nadi. Jadi itulah yang mungkin bisa saya obrolkan dengan Pak Nadi. Terima kasih ya atas jawabannya Pak Nadi. Ya, sama-sama. Nanti silahkan melakukan
proses kucing dengan baik yang dilakukan sesuai tadi yang sampaikan ya, menurut alur tuntas sesuai dengan apa itu kompetensi yang ingin dikembangkan. Ya, siap Pak. Ya, terima kasih Pak Natri. Sama-sama, terima kasih juga Pak Natri. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang juga Pak Nati. Ya, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, saya hari ini sehat Pak Nati. Oh ya, ngomong-ngomong nih Gumai, tadi dari saya ini ada yang membicarakan apa? Gini Pak Nati, saya mau cerita sedikit dan sharing-sharing Pak Nati dengan penjenengan. Oke Gumai. Nanti kita ngobrolnya nggak bisa lama, paling sekitar hanya 10 sampai 15 menit. Nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa Pak. Jadi begini Pak, saya mulai ya Pak Nati ceritanya. Sebetulnya saya itu ada masalah sedikit Pak di pembelajaran. Nah, terkait dengan pelajaran matematika di kelas saya Pak Nati. Kebetulan saya kan ngajar kelas 1 ya Pak ya, yang dulu kelasnya penjenengan. Nah, ini sebagian siswa saya itu belum bisa calistung, membaca, menulis dan menghitung. Jadi hal ini menjadikan siswa saya takut dengan pelajaran matematika. Terus akhirnya mereka itu nilainya itu di bawah KKM Pak. Oh gitu ya. Jadi menurut Gumai ini mengapa ya anak-anak ini kok takut pada pelajaran matematika? Akhirnya kan menyebabkan nilai jadi kurang dan di bawah KKM. Ini menurut Gumai ini kenapa ya? Ya gimana ya? Ya itu Pak, siswa-siswa kan rasanya takut begitu ketika mulai pelajaran matematika. Terus pada saat saya memberi penjelasan kepada anak-anak itu, saya kan pengennya murid-murid saya kan diam. Nah mereka tuh anteng di kelas itu Pak, tapi saya nggak tahu itu antengnya gimana. Apakah mereka itu paham atau tidak? Nah sementara saya tuh sekarang itu hanya menggunakan buku paket saja Pak. Oh iya. Nah obrolan kita kali ini kan hanya waktunya kan pendek. Ini kira-kira dari obrolan nanti apa ini yang mau didapat dari obrolan ini? Ya saya pengennya nanti ada solusi dari permasalahan saya tadi Pak. Terus agar supaya murid-murid saya itu tidak takut dengan pembelajaran matematika dan memahami materi-materi matematika tadi itu Pak. Oh iya, oke. Berarti ini Gumai ingin mencari solusi supaya anak-anak ini tidak mulai pelajaran matematika dan memahami materi matematika ini ya, mencari solusi dari itu ya. Iya Pak nanti. Terus mungkin ini saya boleh bertanya Gumai. Saat mengajar ini Gumai menggunakan media atau metode apa ya? Kalau selama ini itu saya mengajarnya itu sering ceramah Pak. Gitu strateginya apa ya itu ya yang terus kan itu kan masih klasikal dan bisa mengelompokkan siswa gitu Pak. Bisa jadi. Terus medianya hanya memakai buku tulisnya siswa sama buku paket yang ada di sekolah. Kurang lebih begitu Pak yang saya saya sampaikan ke anak-anak itu ya media dan metodenya seperti itu strateginya selama ini. Oke. Nah, untuk materi matematika ini materi apa Pak? Tentang bilangan Pak, bilangan 1 sampai 10. Terus itu biasanya saya menuliskan lambang bilangan 1 sampai 10, terus nama bilangannya, terus menuliskan jumlah benda yang disajikan. Kadang saya juga menyampaikan menyajikan bilangan itu secara acak, kemudian anak-anak disuruh mengurutkan begitu Pak nanti. Terus ini
menurut Bu Mei, anak-anak yang menyukai pelajaran matematika atau memahami materi dalam matematika ini yang seperti apa ya? Kalau menurut saya sih anak-anak yang suka dengan pembelajaran matematika pasti dia dalam mengikuti pembelajaran itu antusias, kemudian bersemangat, terus akhirnya dia memahami tuh Pak, kalau sudah antusias, bersemangat, terus kemudian apabila ada LK yang harus dikerjakan itu ya nilainya bagus seperti itu Pak. Nah, tentu saja itu mereka juga bisa membaca dan menulis dari bilangan itu Pak, selain memahami. Oke, jadi kalau begitu, ini ideal murid yang menyukai pelajaran, terus kemudian memahami materi pelajaran yang sudah dijelaskan, ini mereka adalah sangat antusias dan fokus pada mata pelajaran matematika, lalu bisa memahami bilangan dan bisa membaca dan menulis bilangan tersebut dari 1 sampai 10. Ya idealnya begitu Pak, idealnya itu seperti itu memang. Nah, oke. Kalau begitu, murid-murid itu ada di level itu. Nah, bisa katakanlah kita bilang poinnya 10 ya. Nah, tadi sudah paham, terus sudah bisa, terus anak-anak itu bisa menyukai dan memahami itu di level 1, ya kan? Nah, terus yang bisa itu di level 10. Ya, begitu ya, Pak? Iya Pak, yang belum memahami di level 1 gitu ya Pak ya. Yang sudah memahami di level 10 seperti itu. Nah, terus menurut Ibu anak-anak atau murid-murid Ibu ini sekarang ini berada di level berapa kira-kira sekarang? Kalau menurut saya, murid-murid saya itu di kelas saya ada di level 5 Pak nanti. 5 ya? Iya. Nah, terus menurut Bu Mei, nah, murid-murid kan sekarang ada di level 5 ini yang untuk menyukai dan memahami materi. Apakah ada kemungkinan itu kedepannya ini bisa di level 10? Gimana ya Pak? Mungkin bisa Pak. Yeah. Mungkin bisa memahami materi bilangannya itu berada di level 10. Tapi untuk menyukai pelajaran matematika itu loh Pak, mungkin hanya bisa sampai di level 7 sekarang ini Pak. Karena kan itu berproses loh Pak, tidak bisa langsung. Murid yang satu dan yang lainnya kan berbeda-beda, jadi memang butuh proses. Kalau menyukai itu kan memang butuh proses Pak nanti. Oke, berarti di level 7 di antara 10. Nah, ini menurut gimana? Apa sih yang bisa kami lakukan untuk membantu murid-murid kelas 1 ini memahami materi, kemudian mempelajari pelajaran matematika? Ini yang bisa mungkin dilakukan apa ya? Apa ya Pak ya? Mungkin saya mengajar menyukai pelajaran matematika itu ya harus murid itu harus antusias dan kemudian fokus pada saat pembelajaran ya. Nah itu kan dulu saya pernah mengajar bahasa Indonesia Pak. Terus anak-anak itu tak kasih video pembelajaran yang yang menyenangkan gitu lah Pak. Videonya itu animasi itu. Nah akhirnya mereka jadi tertarik itu Pak. Mungkin saya akan menerapkan seperti itu ya Pak ya di matematika. Bagus tuh, bagus. Nah itu anak-anak kalau memang sekiranya menggunakan video pembelajaran yang menggunakan animasi itu bisa meningkatkan anak menjadi antusias, itu bagus itu, bagus. Nah, ini kira-kira apa itu kedepannya mungkin yang akan dilakukan Bu Mei ini membuat seperti itu atau bagaimana? Ya saya nantinya akan mencoba Pak kolaborasi dengan teman saya. Kebetulan ada satu sekolah itu yang pintar membuat video Pak. Nah saya berusaha ingin membuat video pembelajaran matematika sesuai dengan tadi yang saya ceritakan waktu bahasa Indonesia itu dengan animasi, kemudian dengan suara saya sendiri seperti itu Pak Nadi. Oh iya, ya baik Bu. Nah, membuat video pembelajaran, terus kemudian mungkin ada tambahan dengan media-media, sangat bagus
Terus kemudian ini menurut Bu Mei, ukuran keberhasilan dari rencana Bu Mei ini bagaimana? Ya, kalau ukuran keberhasilan menurut saya ya murid-murid itu ya senang, antusias, kemudian dapat memahami materi undangan itu tadi Pak Nabi. Mungkin ada kendala ya, atau mungkin perlu waktu untuk membuat uji pembelajaran dan media tersebut. Saya kira Pak, itu kalau kendala itu pasti ada Pak. Nah, karena menyiapkan media itu kan juga perlu waktu ya Pak ya. Tidak hanya 1-2 jam gitu, pasti berhari-hari gitu Pak Nadi. Karena apalagi saya masih belajar. Kira-kira mau menerapkan pembelajaran tersebut kapan kira-kira? Ya secepatnya Pak Nadi, biar nanti pembelajaran matematika yang tadinya anak-anak yang sudah saya ceritakan itu jadi ada perubahan, jadi lebih baik Pak Nadi. Baik, luar biasa. Semoga dengan ide-ide yang sudah dimulai lakukan, yang sudah dimulai sampaikan, nanti anak-anak ini bisa lebih menyukai dan memahami materi dan bisa membilang bilangan 1 sampai 10. Oke Pak, terima kasih, amin atas motivasinya, nuwun sangat. Ya, baik Bu, kita sudah ngobrol mungkin sudah sekitar 15 menit. Kira-kira yang Ibu dapat apa ya dari obrolan ini? Iya Pak Nati, alhamdulillah Pak Nati, saya sedikit plong ya setelah saya ngobrol dengan penjenengan tadi, dapat pencerahan, ada motivasi, kemudian sepertinya tadi saya akan lebih senang agar anak-anak tertarik itu membuat video tadi Pak. Kemudian nanti hasilnya saya yakin nilainya anak-anak itu pasti akan di atas KKM, tidak seperti di awal mungkin. Terus saya juga akan berkolaborasi dengan teman-teman saya di sekolah, utamanya tadi sudah saya ceritakan ada teman saya yang pintar membuat video, kemudian nanti akan menyiapkan media-media menarik yang lainnya yang akan saya gali terus Pak. Oke, siap ya. Ya semoga saja apa yang direncanakan ini nanti bisa tercapai dan anak-anak ini bisa menyukai belajar matematika dan nilai ini bisa meningkat. Nah, semoga saja apa yang akan dilakukan ini nanti berhasil. Jangan lupa nanti kalau memang sudah menerapkan hal tersebut, nanti kita bisa katakanlah ngobrol-ngobrol lagi, jadi agar saya tahu bagaimana perkembangan anak tersebut. Iya Pak, nanti siap, nanti akan lain waktu kita akan ngobrol lagi. Oke Bu Mei, terima kasih. Sama-sama Pak Nadi. Oke Pak Nadi, tadi telah melaksanakan coaching dengan Bu Mei ya. Apakah berjalan dengan lancar Pak Nadi? Alhamdulillah proses coaching tadi berjalan lancar dan baik. Gitu ya. Oke, setelah melaksanakan observasi tadi coaching ya, yang ada beberapa hal yang perlu saya tanyakan nih kepada Pak Nadi. Siapa Pak? Ya. Nah, pertanyaan pertama nih Pak Nadi ya. Apa yang sudah didapatkan pada saat booking terkait dengan ketercapaian yang diinginkan oleh Pak Nadi? Oh iya. Tadi selama coaching ini saya sudah melakukan tahapan-tahapan algoritma, yaitu dengan menanyakan tujuan, terus kemudian identifikasi, terus ada rencana aksi dan juga tanggung jawab. Nah, kemudian saya juga sudah menggali potensi dari uji, untuk menemukan solusi dari permasalahan dengan cara yaitu memberikan keterangan yang berbobot. Oh iya, ya baik. Berdasarkan penjelasan Pak Nadi tadi, memang Pak Nadi sudah melaksanakan dengan baik dan ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan ya. Mengenai apa yang Pak Nadi tadi lakukan dalam coaching sudah melakukan sesuai dengan alur tirta, di mana tadi Bu Mei ya, dalam tahap coaching tadi sudah bisa menggali tujuan dari coaching, yaitu melalui 4 tahapan tadi ya, mulai dari tujuan, kemudian identifikasi, kemudian rencana dan tanggung jawab. Tadi sudah
keluar dari kucing tadi. Nah, lagi Pak Dia, untuk mengidentifikasi masalah tadi, Bu Mei bisa menyampaikan, kemudian Pak Madi tadi juga menyampaikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, sehingga dalam proses kucing tadi, yaitu Bu Mei bisa mendapatkan solusi dari permasalahannya sendiri melalui potensi dia untuk bisa menyelesaikan masalahnya seperti itu ya Pak. Nah, saya juga punya catatan nih Pak Nadi. Saya juga mendengar tadi Pak Nadi sudah dengan Puji ya sudah fokus hadir penuh, kemudian melaksanakan mendengarkan aktif tadi yang sudah disampaikan, berarti menggunakan kompetensi yang di awal tadi sudah muncul. Kemudian juga menurut saya pertanyaan-pertanyaan berbobot itu sudah disampaikan seperti itu Pak Nadi. Nah, kata-kata kunci yang tadi dalam kucing itu semua sudah nyambung ya, di antara coach dengan kucing tadi bisa terkait gitu. Dari pertanyaan-pertanyaan coach Pak Nadi tadi bisa memancing Bu Mei sebagai kucing untuk menemukan solusi dan rencana aksi, sehingga kedepannya dia mempunyai tanggung jawab untuk melaporkannya atau menyampaikan laginya kepada Pak Nadi. Saya rasa itu Pak Nadi mengenai proses kucing hari ini. Ya, kemudian berikutnya Pak Nadi, luar biasa ya, kedepannya ini apa yang ingin Pak Nadi tingkatkan lagi? Oh iya Pak, ya. Kedepannya sih saya ingin kompetensi yang ingin saya kembangkan itu, saya ingin lebih jauh memahami tentang coaching Pak. Yaitu dengan alur kita nantinya, supaya saya bisa menerapkan ya, dalam kegiatan pembelajaran baik itu di kelas maupun dengan rekan-rekan sejawat yang berada di sekolah. Jadi mau mengembangkannya nanti di pembelajaran di kelas gitu ya Pak Nadi ya. Luar biasa nih apa yang disampaikan oleh Pak Nadi. Terima kasih Pak Nadi ya sudah melakukan perbincangan kita hari ini. Semoga kita bisa melakukan pertemuan lagi. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih juga Pak Taufik. Waalaikumsalam.